Pak Kabid boleh dong sedikit jelaskan mungkin ke masyarakat. Mungkin ada yang belum tahu nih di Snaker Trans itu apa gitu Pak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten khususnya membidangi tentang tenaga kerjaan yang ada di Banten. Ya. Kami memiliki beberapa tenaga mediator yang bisa memfasilitasi, membantu teman-teman semuanya di perusahaan. Dan kami juga punya lembaga kerjasama LKS tripartit. Jadi kalau ada perselisihan di perusahaan, baik antara pekerja dengan buruh dengan pengusaha di perusahaan, seyogianya mereka selesaikan sendiri. Mereka selesaikan secara bipartit antara perusahaan dengan serikat dengan buruh maupun dengan pekerja. Namun manakala mereka tidak menemukan titik penyelesaian, bisa menyampaikan kepada kita. Pada saat bantuan UMK, kita juga memfasilitasi terbitnya SK Gubernur terkait dengan UMP yang dimulai dari UMK. Seperti itu. Jadi rekomendasi dari Bupati Wali Kota ke provinsi terkait dengan UMK yang sudah berlaku, kita tentukan UMP-nya terkait sama gubernurnya. Jadi UMP pertama turun UMP dulu, kemudian dari UMP itu adalah yang paling rendah ya, paling dasar. Makanya UMK itu Bupati Wali Kota jangan sampai di bawah UMP. Ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Ngobdul dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Ilalang. Kali ini kita datang ke satu tempat di mana kita akan berbincang-bincang, khususnya di kantor di Snaker Trans Provinsi Banten. Dan di samping saya sudah ada Kepala Bidang HI dan Jamsostek ya Pak Haji. Dan nanti kita akan berbincang-bincang terkait banyak hal, mulai dari seputar di Snaker Trans sendiri, kemudian banyak hal menarik seputar ketenaga kerjaan. Tapi sebelum itu, boleh diminum dulu kopinya Pak Kabid, biar kita ngopi dulu. Boleh kita pesan dulu Pak Kabid. Nah, ngopi dulu. Mantap, gorengannya. Mantap. Kita di sini sambil ngopi sama gorengan kawan-kawan ngopi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Kepala Bidang HI dan Jamsostek. Nanti kita akan perkenalan sosok daripada Bapak Kabid HI dan Jamsostek. Pak Kabid boleh memperkenalkan diri dulu kepada kawan-kawan ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kawan-kawan di Cipta Media dan di Banten pada umumnya. Saya Muhammad Takwim dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, tepatnya Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Saya menjabat di sini baru 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Tahun kemarin 5 Mei 2023 saya ditugaskan di Kepala Bidang HI dan Jamsostek. Salam kenal semuanya. Itu teman-teman tadi perkenalan dari, dipanggilnya Pak Takwim ya? Takwim aja ya. Iya. Tapi karena di sini biar sedikit resmi kita panggil langsung Pak Kabid aja ya, kawan-kawan Ngobdul gitu ya. Jadi biar enak. Nah, Pak Kabid, ini kan kita sedang berada dalam lingkup di Snaker Trans Provinsi Banten nih Pak Kabid. Pak Kabid boleh dong sedikit jelaskan mungkin ke masyarakat. Mungkin ada yang belum tahu nih di Snaker Trans itu apa gitu Pak Kabid. Ya. Boleh dijelaskan? Baik, teman-teman semuanya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten khususnya membidangi tentang tenaga kerjaan yang ada di Banten. Tenaga kerjaan. Ya.
terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretaris. Bidang yang pertama adalah hubungan industrial dan jam sostek, bantunya saya sendiri. Kemudian bidang pengawasan ketenagakerjaan. Bidang hubungan industrial dan jam sostek tadi, salah satu tupoksinya adalah bagaimana kita menentukan UMK-UMP, kemudian membantu menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan pekerja atau buruh. Kami memiliki beberapa tenaga mediator yang bisa memfasilitasi, membantu teman-teman semuanya di perusahaan. Dan kami juga punya lembaga kerjasama LKS tripartit. Jadi kalau ada perselisihan di perusahaan, baik antara pekerja dengan buruh, dengan pengusaha, dengan perusahaan, seyogianya mereka selesaikan sendiri. Mereka selesaikan secara bipartit antara perusahaan dengan serikat, dengan buruh maupun dengan pekerja. Namun manakala mereka tidak menemukan titik penyelesaian, bisa menyampaikan kepada kita, bantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadinya tripartit. Jadinya tripartit, supaya kita punya LKS tripartit. Kemudian pada saat penentuan UMK, kita juga memfasilitasi terbitnya SK Gubernur terkait dengan UMP yang dimulai dari UMK. Seperti itu. Jadi rekomendasi dari Bupati Wali Kota ke Provinsi terkait dengan UMK yang sudah berlaku, kita tentukan UMP-nya terkait sama gubernurnya. Jadi UMP pertama tentukan UMP dulu, kemudian dari UMP itu adalah yang paling rendah ya, paling dasar. Makanya UMK itu Bupati Wali Kota jangan sampai di bawah UMP seperti itu. Nah, sekarang lagi ramai hingar-bingar My Day. Kami juga ikut menghadiri peringatan My Day. My Day tahun ini dengan tema buruh terampil dan kompeten. Jadi tema My Day tahun 2024 adalah kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten, atau My Day is Terampil Day. My Day is Terampil Day. My Day is Terampil Day. Mudah-mudahan dengan tema tersebut memotivasi para buruh, para pekerja agar lebih kompeten, sehingga bisa lebih produktif, sehingga perusahaan juga ada hubungan timbal balik ketika buruh terampil, buruh kompeten, perusahaan juga bisa mencapai tujuannya, mencapai targetnya, sehingga secara makro kesejahteraan para buruh, kesejahteraan para pekerja bisa terwujud, dan kesejahteraan masyarakat Banten juga bisa tercipta. Nah, kemudian bidang yang kedua tadi, bidang pengawasan ketenagakerjaan, kemudian bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Di Dinas Tenaga Kerja juga kami memiliki KUPT latihan kerja yang ada di Serpong. KUPT. Jadi di sana pelatihan tenaga kerja itu kita melatih para lulusan SMA SMK agar mereka bisa kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu beda apa sama dengan BLK itu? BLK itu kewenangan pemerintah pusat. Oh, BLK. Jadi pusat hampir sama, tapi garapannya kita yang berbeda. Nah, harapannya di PT Latihan Pasien Kerja ini bisa mengakomodir semua kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Gitu. Jadi kita mendekatkan keinginan pengusaha agar para lulusan SMA SMK ini betul-betul siap kerja sesuai dengan kebutuhan di dunia industri, dunia usaha tadi. Yeah. Barangkali itu sekelumit terkait dengan ya, itu kawan-kawan ngobrol. Jadi tadi sudah jelas ya disampaikan terkait apa di Trans, kemudian juga bidang-bidangnya, termasuk tadi sudah dijelaskan juga tugas dan fungsi daripada bidang HI dan jam sostek itu ya Pak Kabit. Nah, tadi kan juga Pak Kabit sempat menyinggung soal UPT ya, bagaimana pelatihan keterampilan gitu Pak Kabit. Kalau di Banten sendiri UPT itu ada berapa titik Pak Kabit, dan apa aja di sana pelatihannya biasanya?
Yang UPT pelatihan tenaga kerja yang kita miliki masih terbatas ya, karena salah prasarana masih terbatas, kemudian baik dari kapasitas ruang pelatihan maupun asrama penginapan. Pelatihan-pelatihan ini pertama adalah komputer, kemudian kendaraan ringan dan sebagainya. Mungkin akan lebih jelas nanti kalau akan berkunjung ke UPT sana. Oh siap. Nanti biar kita bisa lihat langsung kawan-kawan Ya. ngobrol ya.